Selamat malam, nama saya Dodi. Saya ingin menceritakan pengalaman horor saya pada tahun 2013 di salah satu komplek perumahan di kota Tangerang. Awal mulanya, saat itu saya masih berada di Surabaya. Sedang menganggur saat itu. Lalu ada teman yang di Tangerang, kebetulan di tempatnya dia bekerja sedang membutuhkan seorang sales produk susu. Dan saya diharuskan datang ke Tangerang agar keesokan harinya bisa diinterview oleh atasan. Nah, setelah keesokan harinya ada interview, malam itu saya berangkat dari Surabaya menuju ke Tangerang menggunakan pesawat. Nah, sampailah di bandara, dijemput sama teman saya. Lalu langsunglah diantar ke komplek perumahan yang terletak di pusat kota Tangerang. FYI aja, komplek perumahan ini sebenarnya ada rumah-rumah warga di situ, namun disewakan untuk digunakan sebagai kantor. Jadi kompleknya termasuk komplek perumahan menengah. Di situ banyak warga yang tinggal dan juga ada beberapa yang membuat usaha. Jadi rumah-rumah di komplek digunakan sebagai kantor, home office lah. Nah, setibanya saya malam itu dari bandara menuju ke kantor, ke rumah kantor, banyak orang di situ. Mulailah perkenalan satu-satu dengan driver, dengan OP, dengan sales yang lain. Kan malam saat itu, sudah bukan jam kerja. Lalu temanku bilang, udah kamu tinggal di sini dulu sementara malam ini, sampai besok ada interview, nanti baru kita ngobrol. Aku iyain aja. Akhirnya malam itu aku naruh koper dan sembari ngobrol sama OB, driver dan sales lainnya, sampai saatnya waktunya tidur sambil nunggu besok pagi ada interview dengan atasan. Keesokan harinya, seperti biasa, interview atasan dengan calon salesnya, bla 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 bla, sampailah di akhir jam kerja pukul 5 sore. Aku pikir OB dan driver itu akan tinggal di kantor itu gitu. Jadi batinku, oh ada temannya nih tidur di sini. Jadi nggak sendirian gitu. Ternyata hari itu adalah hari Jumat. Dan saya belum tahu kalau OB dan driver ini adalah tetanggaan yang rumahnya di daerah Parung Panjang, Bogor. Yang notabene mereka setiap hari Jumat itu mudik pulang. Jadi di rumah kantor itu kosong kan. Dan temanku yang ngasih saran buat tidur di situ cuma bilang, yaudah tinggal di sini aja daripada ngekos, lebih hemat di sini kan nggak ada apa-apa juga. Oke, pikirku. Dipikir-pikir, ya bener juga daripada ngekos. Besoknya Sabtu libur, Minggu libur, jadi ada 3 hari di situ. Saya sendirian. Posisi saya saat itu ada di ruang tengah. Jadi
aku gambarin dulu lokasinya, lokasi kantorku ini. Dari masuk pagar itu langsung garasi. Kemudian untuk masuk ke ruang tamu itu harus belok kanan. Ada ruang tamu kecil, kemudian masuk belok kiri itu adalah ruang tengah yang dipakai untuk admin dan finance. Jadi di situ ada tangga ke atas juga. Yang di atas adalah ruang untuk telemarketing. Tangganya model zigzag gitu. Jadi kalian naik, kemudian kalau ke lantai 2 kalian naik lagi ke putar balik gitu. Nah, pas lagi main laptop itu nggak sengaja nih di sudut mataku yang kanan. Kemudian aku kan ngadep ke samping tangga. Ada sekelebat seperti asap itu naik ke tangga. Aku cuekin, paling asapnya obat nyamuk. Soalnya aku kan lagi bakar obat nyamuk di situ. Aku cuekin. Lalu setengah jam kemudian itu asapnya muncul lagi. Asapnya yang agak tebal, dia naik ke tangga lagi. Aku liatin kan. Biasanya kalau asap itu misalkan kena angin pasti dia langsung menghilang. Tapi ini enggak. Dia seperti asapnya berupa asap padat. Dia naiknya menyusuri tangga sampai lantai 2. Aku langsung curiga kan. Kok ada asap? Padahal obat nyamuknya di sebelah kiri. Kan aku ngelihatnya di kanan. Udahlah, habis itu positive thinking aja, nggak ada apa-apa. Besoknya aku tanya ke temanku, itu kantor nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah kan kantornya? Temanku bilang, nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Dari gayanya dia bicara, sepertinya sih dia nyembunyiin sesuatu. Kemudian Sabtu malamnya, keesokan harinya, besok malamnya, kan masih nggak ada orang tuh hari Sabtu. Saya tidur di kantor juga. Tidur di kantor, ada matras nganggur punyanya si OB yang kalau Senin sampai Jumat dia nginep di situ. Ada matras nganggur, aku pakai tidur di ruang tengah, tepat di bawah meja yang aku main laptop. Kalau nggak salah itu jam 11 malam. Tidur deh, rebahan gitu kan sambil merem. Pas aku merem, rasanya tuh di depan muka ada yang berisik banget. Ada kayak yang gimana sih kalau misalkan telinga tuh ada kayak yang orang lewat di telinga gitu. Tapi ini kondisinya di depan muka. Seperti ada yang jalan, seperti ada yang ngibas-ngibasin kain, seperti gitu. Rasanya seperti kita lagi dikibas sama kain tipis gitu. Terus aku coba melek, nggak ada apa-apa. Merem lagi deh. Akhirnya masih berisik, terus ada berisik gitu. Akhirnya tidurnya saya pindah di musola karena agak takut kan tidur di musola. Dan sampai besok pagi nggak ada apa-apa. Akhirnya jalan-jalanlah keluar kantor Minggu itu, kan hari Minggu, keluar kantor ngobrol sama satpam, perkenalan lah. Kalau saya staf baru di kantor itu, ngobrol-ngobrol, satpamnya nyeletuk, gimana tinggal di situ?
Gak ada apa-apa pak, cuma banyak nyamuk gitu aja. Si satpamnya senyum, oh gitu. Udah kan, gak kerasa waktu itu nunjukin jam 2 malam. Saking asiknya main game kan. Lalu di lantai 2, di tempat yang sama, di meja yang sama, saat di malam pertama gitu, di lantai 2 tiba-tiba ada yang mukul tembok. Kenceng banget. 3 kali pukulan, diem. Jeda 5 menit, 3 kali pukulan lagi, diem. Hingga berlangsung 4 kali pukulan. Jam 2 malam itu. Pikirku, oh mungkin tetangga ada yang renov nih. Soalnya saya taunya itu dulu ada yang renov itu diperbolehkan hanya malam. Setauku dulu seperti itu ada. Gak tahu kalau di komplek itu ada atau enggak pada saat itu. Tetap akhirnya tidur ke musola. Dan akhirnya Senin pagi nih. Senin pagi, hari pertama nyeles. Berangkat jam 7 seperti biasa, dan sampai pulang kantor jam 5. Yang lain pada pulang, saya tetap tinggal di situ. Nah, pas udah pulang jam kantor, aku sempetin tuh main ke pos satpam, nanya ke satpam yang kemarin aku ajak ngobrol, Pak, itu samping rumah ada ini ya, ada tukang ya, lagi benerin rumah ya? Samping yang mana? Samping yang kananmu itu rumahnya pilot. Samping yang kiri itu punyanya orang luar kota, tapi udah gak ditempatin selama 5 tahun. Orangnya datang ke situ cuma buat bersih-bersih. Batinku langsung, wah, siapa dong? Kalau maling kan gak mungkin. Iya, mulai agak takut sih setelah denger satpam bilang gitu. Terus aku cerita, itu Pak, semalam ada yang ngetok-ngetok jam 2 loh. Oh, gak apa-apa itu, paling ada yang iseng. Oh gitu ya, udah biarin aja, kata satpamnya. Akhirnya aku biarin aja deh. Sampai yang terakhir, minggu depannya lagi. Selama seminggu ke depan itu gangguannya masih sama. Kalau nggak asap yang naik ke tangga itu, kemudian yang ngetok-ketok itu, dan yang lebih sering di gudang. Kan saya kerja jadi sales susu, jadi ada bertumbuk-tumbuk karton susu gitu. Yang satu kartonnya beratnya kurang lebih 5 kilo. Itu tumbuk 3, jadi 15 kilo. Tumbuk 3 pada saat itu dia terlempar. Waktu itu kan aku lagi di ruang tengah, lagi main komputer. Tiba-tiba denger di gudang kartonnya terlempar, bruk. Langsung lihat, penasaran, kok bisa jatuh padahal berat. Kalau angin jelas nggak mungkin, di gudang nggak ada ventilasi.
ada dikit, tapi nggak ada angin sama sekali. Dan sampai minggu depan kurang lebih seperti itu gangguannya. Hingga minggu depannya itu yang final menurutku. Kebetulan ada temen ikut numpang nginep, namanya AY, inisial aja ya, AY. Dia ikut main game di ruang tengah kantor, rumah kantor itu tadi. Karena aku udah sering lihat asap yang naik tangga, dan si AY ini belum. Nggak tahu kenapa, dari pertama dia masuk ke kantor ini, dia udah ngerasa nggak enak. Dan setelah usut punya usut, dia curiga tuh, kok aku sering lihat ke tangga ada asap. Aku bilang ada asap. Dan yang si AY lihat itu adalah sesosok wanita dengan gaun putih naik di tangga, di tengah-tengah tangga, mukanya polos alias tidak bermuka. Lalu saya tanya ke satpam, ternyata rumah itu yang disewakan adalah memang rumah yang dulunya ada penunggunya. Akhirnya disewakan dan disewa oleh perusahaanku saat itu. Terima kasih.